coba deh lihat, itu kayaknya orang deh Pak. Tapi kayak nggak gerak-gerak gitu. Coba kita lihat Pak ke situ. Loh, ada orang. Pak, Pak. Ih, Ada apa, Bu? tadi kenapa-napa? Nggak apa-apa, Bu. Bapak kenapa tidur di sini? Kecapean, Bu. Baru panen. Oh, habis panen? Iya. Ini kebunnya Bapak? Iya, ini kebun saya ini. Oh, kok gini Pak kondisi kebunnya? Iya, katanya pas waktu beli bibitnya, katanya awalnya dulu bagus katanya bibitnya. Bisa produksi 2 ton katanya produksinya. Ya, kenyataannya 1 ton pun susah sekarang dapatnya. Oh, emang dulu Bapak beli di mana Pak kecambahnya? Kalau nggak salah dulu katanya di Mariat gitu belinya. Di Marihat, Iya. PPKS. Nah, mungkin kayak gitu katanya, Bu. Belinya sama siapa Pak? Siapa namanya ya? Lupa namanya. Haripin gitu mungkin, Bu, orangnya. Haripin. Iya, orangnya gemuk-gemuk lah. Saya dari PPKS juga Pak, Iya, tapi iya, saya Bu. nggak pernah tahu yang namanya Haripin. Ya, Kayak Bapak siapa itu ya? ditipu deh. Ketipu saya, Bu, tadi ya, Bu? Iya dong Pak. Aduh. Perasaan dulu katanya ini bibit yang paling bagus kata yang jualnya. Kalau paling bagus nggak mungkin gini Pak, kebun Bapak. Begitu kita tengok-tengok dulu ya, Bu. Kebun saya ini, Bu. Boleh, ayo. Ini, Bu. Ya, ginilah kebun saya ini, Bu. Sudah saya rawat bagus-bagus, hasilnya nggak maksimal juga. Jelas ini mah Bapak ketipu. Kalau misalnya kecambahnya bagus, benar, asalnya juga bibit yang asli, nggak akan kayak gini Pak. Nah Pak, coba kita lihat ya ini kondisi kebunnya. Sekilas aja nih. Iya, Ini Bu. aja pelepahnya kurang. Terus Kurang, Bu, ya. gawangannya, lihat nih Pak, banyak gulmanya kan Pak. Oh, Piringannya itu nggak bersih juga gitu. Terus sekarang itu lihat Pak, ada ulat juga tuh, kayaknya ulat kantong deh Pak. Kantong, Daunnya Bu, kayak iya. gitu. Ini Bentuknya. awalnya dulu kata yang jualnya, wah ini kalau varietas yang saya beli ini dipupuk per 3 tahun sekali pun nggak apa-apa katanya. Apa? 3 tahun sekali? Iya, 3 tahun Bapak sekali. pupuknya? Iya. Jelas-jelas itu Pak. Biasanya kelapa sawit itu optimalnya nih ya Pak, sebaiknya itu 2 kali setahun. Oh. Kalau Bapak mau produksinya optimal. Berarti betul-betul ditipu lah saya ini sudah nih ya. Iya Pak, aduh gawat banget. Kejadian Saya seperti buat ini apa masih lagi? banyak kita ketemukan di perkebunan kelapa sawit, di mana petani sejauh ini belum memperoleh pendampingan, baik itu pendampingan pemeliharaan tanaman, pemupukan yang tepat, termasuk pendampingan panen ya, dan aktivitas pemeliharaan lainnya. Tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana kita bisa memberikan pendampingan kepada petani sehingga petani memperoleh produktivitas tanaman kelapa sawit secara optimal. Apalagi kita ketahui bahwa secara statistik luasan perkebunan kelapa sawit milik rakyat itu mencapai lebih dari 40%. Sehingga jika luasan ini bisa kita optimalkan dengan pendampingan, maka terjadi peningkatan yang signifikan terhadap produktivitas tanaman kelapa sawit secara nasional. Berkaitan dengan pemupukan tanaman kelapa sawit, kita ketahui bahwa pemupukan merupakan salah satu faktor yang cukup kritikal untuk pencapaian produksi kelapa sawit. Kita ketahui saat ini harga pupuk juga relatif mahal dengan ketersediaan yang juga relatif terbatas. Untuk itu, pemupukan yang kurang tepat pada tanaman perkebunan kelapa sawit itu akan menyebabkan rendahnya capaian produktivitas tanaman kelapa sawit rakyat. Untuk itu kami bersama tim melakukan riset atau penelitian mengenai rekomendasi pemupukan tanaman kelapa sawit perkebunan rakyat berbasis artificial intelligence. Kita berharap dari penelitian ini kita memperoleh satu paket teknologi untuk bisa mendampingi petani dalam optimalisasi produksi kelapa sawit. Di dalam penelitian ini kita akan mengembangkan sistem yang membutuhkan input data panen, informasi kebun,
informasi jumlah bunga dan buah hasil teling oleh petani, kemudian informasi mengenai kondisi tanaman. Kemudian oleh sistem akan diolah menghasilkan output berupa prediksi produksi, kemudian prediksi hara, kemudian yang paling penting adalah menghasilkan dosis rekomendasi pemupukan tanaman kelapa sawit serta saran-saran teknis yang diperlukan. Untuk progres hasil penelitian bisa kita sajikan sebagai berikut. Selamat datang di Oil Palm Assistance OPA. Di era teknologi informasi ini, kami hadir untuk memudahkan petani kelapa sawit Indonesia dalam menentukan dosis pupuk dan mengevaluasi kondisi serta produksi kebun. OPA dapat diakses para petani dimanapun, kapanpun, dan menjangkau dalam skala besar. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan sistem pakar atau knowledge engineering yang mengembangkan basis pengetahuan dari keilmuan para pakar, landasan riset ilmiah, dan referensi yang empiris serta sesuai dengan kondisi lapangan. Berikut adalah tampilan dashboard dari OPA. Pada dashboard, petani tidak hanya bisa melihat rekomendasi pemupukan, namun juga bisa melihat tampilan dari data kebun, grafik capaian produksi, serta evaluasi kebun secara detail untuk menjaga keberlanjutannya. Contohnya seperti ini, petani dapat melihat grafik penghasilan per bulan, grafik panen, presentasi produksi, grafik produktivitas per bulan, grafik rata berat tandan per bulan, dan komponen produksi lainnya. Tampilan dashboard didapatkan setelah petani mengisi data kebun dan panen secara lengkap. Adapun data isiannya adalah sebagai berikut. Pada menu kebun, petani dapat mengisi data sesuai jumlah kebun yang ia miliki. Adapun data yang diisi seperti nama kebun, provinsi, luas lahan, jumlah pohon, varietas, tahun tanam, target panen, rotasi panen, jenis topografi dominan, serta jenis tanah. Berikut adalah tampilan rekap data dari isian form yang sebelumnya sudah dilengkapi. Selanjutnya adalah menu panen. Pada menu panen, petani dapat mengisi data nama kebun, tanggal, berat tandan, jumlah tandan, serta harga TBS. Satu lagi yang spesial dari OPA, para petani dapat membentuk grup dari kelompok tani masing-masing untuk menampilkan rekap statistik kebun secara menyeluruh. Dalam waktu dekat, OPA juga akan rilis dan dapat diakses di smartphone kalian. Oil Palm Assistance merangkul petani dalam genggaman. Di dalam penelitian ini, kita juga membuat dimplot khusus untuk simulasi yang bertujuan untuk validasi perhitungan sistem dengan manual dan juga mengumpulkan berbagai data yang dibutuhkan lainnya. Kesimpulan sementara sampai saat ini, pengembangan aplikasi masih dalam bentuk versi web, kemudian aplikasi smartphone akan dikembangkan apabila seluruh fitur aplikasi web sudah berjalan dengan baik. Kemudian
akan terus dilakukan validasi agar aplikasi yang dikembangkan sesuai dengan perhitungan secara manual atau sesuai kondisi real di lapangan.